Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Riko Setiawan dari kelas D3 TM2B. Dan ini teman saya Gibar Ramadan. Saya Siti Maulana. Kami berdiri di sini ialah ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami, yang dimana jurnal kami itu berjudul 1. Analisis pengaruh heat treatment dan chrome terhadap laju korosi pada leher knalpot sepeda motor. Yang kedua, Pengaruh heat treatment terhadap sifat mekanik dan struktur mikro besi cor nodular (FCD 60). nah, untuk review jurnal yang pertama akan disampaikan oleh teman kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, lanjut. Analisa pengaruh heat treatment terhadap besi cor nodular. Analisa pengaruh heat treatment terhadap sifat mekanik besi cor nodular (FCD 60) yang dibawakan oleh Eri Diniardi pada tahun 2006. Material dari aplikasi pengaruh heat treatment terhadap besi cor nodular adalah besi cor nodular FCD 60. Lalu untuk ukuran spesimen milimeter 25 kali 53 mm. Lalu pada preparasi spesimen, perlakuan panas pada besi cor nodular dapat merubah dan memperbaiki sifat aslinya. Metode yang digunakan quenching tempering yang seperti yang dipelajarkan. Lalu pada media kita menggunakan besi cor nodular. Untuk proses parameternya pada penelitian diuji sifat mekanik, kekuatan tarik dan kekerasan, serta pengamatan meteorologi pada struktur mikro terhadap fasa martensit dan autentis pada logam yang di quenching temper, fasa perlit, halu semenitit, dan ferit pada logam yang dinormalising, dan fasa perlit kasar dan ferit pada logam yang dianaling. Nilai kekerasan rata-rata 51,1 Hb (quenching temper), 297,2 Hb normalizing, dan 229,1 Hb analing. Sedangkan kekuatan tarik sebesar 933 N atau milimeter quenching temper, 474 N mm normalizing, 30 N mm annealing. Ada spesimen yang diberi perlakuan panas quenching temper mempunyai kekuatan tarik dan kekerasan yang lebih baik dibandingkan hasil spesimen lainnya, tetapi tegangan luluhnya tak terukur karena getas. Terus untuk variabel pemanasan pada temperatur 900 Celcius holding tim 20 menit dilakukan quenching air garam NaC berkadar 10%, dilanjutkan dengan proses temper pada temperatur 300 Celcius dengan holding time 60 menit menghasilkan patahan pada permukaan penampang tampak rata. Ini menyatakan bahwa spesimen mengalami patah getas brittle fracture. Untuk pengujian tahap awal besi cor quenching temper normalizing annealing sifat mekanik struktur mikro. Pengambilan data primer
Pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis dari spesimen besi cor nodular FCD 60 sebagai spesimen pengujian dalam penelitian ini. Hasil pengujian tarik dalam penelitian ini adalah parameter setelah perlakuan panas besi cor nodular FCD 60. Pengujian ini menggunakan mesin UPM 1000. Ya, untuk kesimpulan, ya, setelah kita merisum jurnal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengaruh quenching temper terhadap spesimen besi cor nodular yaitu meningkatkan nilai kekerasan dan nilai kekuatan tarik bila dibandingkan dengan spesimen non heat treatment, spesimen hasil normalizing dan spesimen hasil annealing. Sedangkan kekuatan hulunya tidak terukur karena spesimen terlalu getas. Yang kedua, ada pengaruh quenching temper terhadap spesimen besi cor nodular adalah terbentuknya struktur austentic dan martensit hingga spesimen menjadi keras. Sedangkan untuk normalizing sendiri terbentuk fase perlit halus dan cemented akibat pendinginan. Cut dulu. Untuk selanjutnya dari jurnal yang kami review ialah sebenarnya bukan jurnal ya, tapi skripsi yang dimana berjudul analisa pengaruh heat treatment dan chrome terhadap laju korosi pada knalpot sepeda motor. Untuk skripsi ini disusun oleh Ikhwan Nur Fauzi dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tegal pada tahun 2020. Dan untuk media yang digunakan ialah baja karbon, baja IC 1020 yang merupakan baja karbon rendah dengan unsur karbon 1,40 sampai 1,70. Untuk selanjutnya itu dari kita. Nah, kemudian bajanya itu atau medianya itu di heat treatment selama 4 sampai 6 jam, kemudian didinginkan di suhu kamar. Setelah didinginkan pada suhu kamar, kemudian medianya itu kita chrome selama 45 menit dengan tegangan 22 volt serta arus 10 ampere. Terus untuk variabelnya ialah berdasarkan uji coba yang sudah dibuat, laju korosi tertinggi terdapat pada spesimen heat treatment 650 derajat Celcius tanpa chrome dengan rata-rata nilainya itu 0,002305 mega per year. Dan terendahnya terdapat pada angka 0,000265 mega per year, yaitu pada heat treatment dan chrome. Terus untuk kemudian pengujian tahap awalnya itu uji korosi yang dimana baja di heat treatment dan tidak di chrome memiliki rata laju korosi yang sudah disebutkan tadi. Terus untuk pengambilan data primernya ialah penelitian ini mengungkap bahwa variasi treatment dan chrome paling baik untuk laju korosi pada leher knalpot sepeda motor, yaitu dengan angka 0,00265 MPy. Sedangkan untuk versi yang paling tinggi adalah versi heat treatmentnya saja dan tidak di chrome dengan angka 0,002305 MPy. Bisa dilihat ya. Terus yang ada nah tadi yang ada grafik. Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah data dari uji bending yang dimana baja itu ketika di heat treatment memiliki nilai 2,30, terus kemudian di chrome itu yang menjadi kecil 182. Nah, kemudian itu di chrome plus di heat treatment dan hasilnya
di angka 1,76. Terus untuk kesimpulannya akan dibacakan dengan teman saya. Ya, untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu perhitungan laju korosi lapisan nikel dan krom dengan variasi 2 volt, 3 volt dan 3 ampere sampai 5 ampere pada kendaraan sepeda motor berbahan baja karbon IC 1010 didapatkan pada laju korosi paling lambat yaitu tegangan 3 volt dengan kuat arus 5 ampere didapat hasil 118,904 MPy pada media air hujan. Sedangkan laju korosi paling cepat terjadi pada variasi tegangan 2 volt dengan kuat arus 3 ampere didapat hasil 424,047 MPy pada media air laut. Ya. Mungkin sekian dari jurnal yang telah kawan-kawan kami review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.